secara teori memang di atas 56 derajat dia pasti mati. Cuman dia perlu waktu kalau untuk cuaca panas tempat kita. Nah, untuk penyebarannya sendiri sebenarnya sudah dijelaskan juga, jaga jarak, pakai masker. Sebenarnya kenapa pakai masker? Saya dan teman saya, Dr. Cynthia, Dr. Andi di puskesmas kita adalah ODP sebenarnya. Karena kita bertemu dengan banyak orang dari manapun, dari luar kota, dari luar daerah. Jadi secara tidak langsung kami juga terpapar gitu. Kami adalah ODP, orang dalam pengawasan sebenarnya, tanpa gejala, yang bisa saja saat di rapid bisa reaktif. Itulah mengapa kami biasanya pakai masker terus menerus. Supaya apa? Supaya ketika kami berbicara seperti sekarang ini, kami tidak menularkan gitu. Kan ketika kita ngomong apalagi berteriak tuh keluar tuh air liurnya secara tak kasat mata. Apalagi nempel di mic ini juga bisa dimanapun, bisa di lantai, bisa di gelas ini, bisa aja di kursi dimanapun. Apalagi pas bapak-bapak relawan ini bekerja ya biasa nyemprot ya di nah, nanti ada tambahan lagi. Jadi setiap apapun yang kita pegang, kita lihat, misalnya kita ada riwayat kontak, itu kita harus waspada sebenarnya, karena virus ini bisa hidup dimanapun sebenarnya. Di keramik bisa, di kayu bisa, di logam bisa, semuanya bisa, di HP juga bisa. Jadi setiap saya berasal dari Skadau sebenarnya, kita lagi tugas di sini. Jadi saya dengar untuk kasus yang di Skadau itu di swab 1 bulan baru keluar hasil. Itu kayak menggambarkan betapa lamanya kalau kita hanya mengandalkan swab. Apalagi pasien yang harus menunggu selama 1 bulan isolasi mandiri kan bosan. Nah, jadi tujuannya dari rapid ini adalah untuk menjaring pasien-pasien mana yang perlu untuk di swab sebenarnya. Dan pemeriksaan ini cukup nggak enak sih sebenarnya. Jadi kayak masukin lidi ke dalam kerongkongan gitu dari hidung. Ya semoga semuanya di sini sih aman-aman aja ya. Karena yang penting protokolnya sudah dijalankan. Kita nggak bisa diam di rumah terus. Kita harus bergerak. Nggak bergerak juga nggak ada pemasukan. Jadi serba salah di posisinya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalaupun nggak bisa jaga jarak, ya masker. Jangan pegang-pegang muka. Selama kita nggak pegang-pegang muka, seharusnya tidak ada jalur masuk dari virus. Nah, masalahnya kita suka iseng nih, suka ngupil, terus gosok-gosok hidung, gosok-gosok mata kalau gatal. Kalau memang terpaksa cari tisu yang bersih, pakai habis dibuang. Ya, itu sih itu yang lebih disarankan. Terus kalau misalnya pulang kerja nih kan kita udah ketemu banyak orang. Saran saya sih mandi, ganti baju semua, WC dulu. Ya, jangan cipika-cipiki sama anak dulu yang ada anak atau sama keluarga. Kalau ada cairan desinfek lebih bagus. Oh ya, untuk desinfek sendiri sebenarnya saya nggak tahu kalau di sini campurannya gimana. Cuman yang saya tahu cairan desinfek itu harus hati-hati kalau nyemprot ya. Apalagi untuk beberapa orang yang pakai APD-nya nggak gitu lengkap, misalnya nggak pakai kacamata. Dia memang kalau kena mata nggak terlalu perih, tapi kalau kena terus menerus biasanya perih. Apalagi mata kita, hidung, mulut, kalau terhirup semua cairan desinfek itu lama-lama tuh mengiritasi dia. Jadi bikin luka, bikin lecet. Yang adanya niat kita baik buat melakukan pencegahan, yang ada kita malah jadi sakit gitu. Covid tidak akan bisa hilang dari muka bumi ini. Mungkin kuantitasnya yang akan menurun dengan perjalannya waktu. Dan kita tidak bisa dalam kondisi seperti ini terus. Makanya kita sudah mulai menginisiasi untuk menuju new normal. Kenormalan baru yang bagaimana itu yang akan kami bahas nanti pada hari sidang di kedua konsultasi. Namun demikian, dalam menuju new normal ini, hari ini kita mendapat berita yang kurang bahagia. Saya Dr. Handi, produk lokal ya di sini. Saya asal Sintang.
Eh, juga lama tinggal di Sungai Durian di sini di belakang Salsabila ya. Ini saya hanya untuk menambahkan aja dari Dokter Evan dengan Dokter Cynthia. Jadi untuk tim yang menyemprot disinfektan ini abang-abang semua ya. Untuk penggunaan APD-nya gimana? Apakah patuh atau tidak pada saat penyemprotan? Jadi di sini ada yang mau saya sampaikan untuk abang-abang ini semua. Yang menyemprot ini udah ada nggak beberapa yang selama beberapa bulan, berarti udah tiga atau 4 bulan, hampir 3 bulan ini mengeluhkan tenggorokannya atau saluran pernafasannya seperti panas? Ada? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya, alhamdulillah aman. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa kita pakai APD tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Rifan ya, itu memang cairannya kan ini disinfektan, biasanya itu campuran antara deterjen dengan air atau biasanya deterjen alkohol plus air ya untuk campurannya. Nah, untuk senyawa-senyawa ini biasanya kalau sering terhirup dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan, kalau kita medis menyebutnya itu bronkitis akut. Jadi ada radang di saluran pernafasan kita. Jadi itu yang mau kita hindari, karena kalau kasihan niatnya nolong malah jadi sakit ya untuk ini. Jadi kalau bisa memang APD-nya dipakai. Nah, kemudian untuk disinfektan ini kita semua sama-sama tahu sebenarnya untuk disinfektan ini sekali semprot ya. Jadi untuk beberapa hari kemudian sebenarnya kalau ada misalnya ada yang OTG itu bisa tertular lagi untuk di tempat itu. Jadi jangan sampai, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, jangan sampai kalau setelah kita tempat itu kita disemprot, setelah kita semprot bukan berarti tempat itu aman. Memang aman dari virusnya, tapi kitanya harus APD harus lengkap, kemudian ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker. Karena apabila ada orang yang sebenarnya dia ini udah tertular COVID positif tapi kita nggak tahu, jadi OTG atau ODP, datang ke tempat yang udah kita bersihkan dan kita semprot, itu nanti virusnya ada lagi di situ. Karena memang penyemprotan ini kan nggak bisa bertahan lama ya, tapi memang kalau nggak disemprot juga bahaya, jadi memang harus disemprot. Jadi untuk tambahan itu saja nih. Nanti kalau yang ada yang ingin bisa ditanyakan boleh kita untuk membuka sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cynthia. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu COVID dan beberapa istilah-istilah yang sering kita kenal. Nah, seperti kita ketahui, COVID ini kan udah mulai kita dengar itu pada akhir tahun kemarin dan menyebar luas sampai ke Indonesia itu sekitar bulan Februari. Nah, sekitar bulan Februari itu menyebar ke Indonesia. Nah, COVID itu sendiri yang setelah kita ketahui di mana ada mungkin 3 istilah dari diri kita. Nah, ada yang kita sebut dengan OTG, ODP, dan PDP. Nah, di mana OTG itu sendiri itu orang tanpa gejala. Yang dikatakan orang tanpa gejala, dia tidak ada sama sekali gejala apapun, tidak ada terlihat tanda sakit atau apa. Tetapi OTG ini sendiri, kenapa kita bisa bilang OTG? Di mana orang itu telah misalnya berpergian ke tempat yang infeksi atau lagi berada di tempat infeksi.